Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Nama saya Adi Dewi Mutia Akilah dari kelas 10-5 nomor urut 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur atau bagian-bagian dari uang NKRI atau rupiah untuk penuntasan tugas mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester 2 yang dibimbing oleh Ibu Sri Ramadhani. Untuk pengertian uang sendiri, uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Nah, rupiah sendiri merupakan mata uang resmi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk kali ini saya akan mengidentifikasi uang pecahan Rp100.000 tahun emisi 2016 untuk dianalisa struktur serta bagian-bagiannya. Jadi, secara umum kita dapat mengidentifikasi uang dengan 3 cara, yaitu dilihat, diraba, dan diterawang. Jadi kita mulai dari tampak depannya. Pada tampak depan terdapat sebutan pecahan dalam angka 100.000 dan tulisan Rp100.000. Lalu kita juga bisa melihat gambar utama, yaitu 2 gambar pahlawan nasional Republik Indonesia, Dr. Andes Honoris Causa Insinyur Soekarno dan Dr. Honoris Causa Dr. Andes Muhammad Hatta. Namun, untuk menggunakan gambar pahlawan, terdapat sejumlah syarat yang perlu dipenuhi oleh pemerintah selaku pengambil kebijakan terkait, yaitu merupakan pahlawan yang sudah meninggal dan tidak boleh yang masih hidup, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Yang ketiga, kita melihat gambar negara Indonesia, Pancasila, dan Frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada uang keluaran terbaru. Selanjutnya adalah tanda tangan dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warijio dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Yang kelima, kita bisa melihat tahun emisi, yaitu keluaran 2016. Demikianlah tampak depan. Selanjutnya kita masuk ke tampak belakang. Pada tampak belakang terdapat angka nominal 100.000 dan tulisan Rp100.000. Yang kedua adalah tulisan Bank Indonesia. Yang ketiga adalah nomor seri dengan bentuk asimetris. Nah, nomor seri pada uang rupiah DR memiliki bentuk asimetris. Biasanya nomor seri terdiri dari kombinasi angka dan huruf yang diatur dalam urutan yang unik. Karena bentuk setiap huruf dan angka berbeda, serta perbedaan jumlah karakter setiap nomor seri. Hal ini menciptakan asimetri visual yang dapat mempersulit duplikasi atau pemalsuan uang. Selain itu, pada beberapa denominasi uang rupiah yang lebih baru, terdapat elemen keamanan seperti tambahan hologram atau tanda air yang memberikan lapisan keamanan tambahan terhadap pemalsuan. Yang keempat, ada teks dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia mengeluarkan rupiah alat pembayaran yang sah dengan nilai Rp100.000. Yang kelima, kita bisa melihat gambar utama, yaitu gambar tari topeng Betawi. Tari topeng Betawi itu biasanya ditampilkan pada acara pernikahan masyarakat Betawi. Yang keenam ada pemandangan alam Raja Ampat dan bunga anggrek bulan. Raja Ampat yang terletak di Sorong, Papua memiliki keindahan bawah laut yang tersohor hingga ke seluruh dunia. Bunga anggrek bulan sendiri merupakan salah satu bunga nasional Indonesia yang pertama kali ditemukan oleh ahli botani Belanda bernama Carl Ludwig Blume. Nah, sebagai upaya untuk melindungi uang kertas rupiah dari pemalsuan dan penyalahgunaan, Bank Indonesia telah menerapkan beberapa unsur pengaman yang kompleks dan canggih. Beberapa unsur tersebut termasuk, kita masuk ke unsur pertama, yaitu yang dapat dilihat. Yang pertama adalah hasil yang akan memendar apabila dilihat dari sinar UV atau sinar ultraviolet, baik dilihat dari tampak depan maupun dari belakang. Jadi menggunakan sinar UV adalah salah satu cara yang umum digunakan untuk memeriksa keaslian uang. Setiap mata uang sendiri memiliki pola atau tanda-tanda tertentu yang hanya terlihat di bawah sinar UV. Dengan cara ini kita dapat memverifikasi apakah uang itu asli ataupun palsu. Yang kedua adalah terdapat benang pengaman atau security thread seperti dianyam pada uang rupiah kertas pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 hingga Rp20.000. Nah, khusus untuk pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 akan berubah warna apabila dilihat dari sisi tertentu.
Selanjutnya adalah color shifting, yaitu gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda. Letaknya itu ada di sini, bisa berubah warna. Selanjutnya adalah gambar tersembunyi atau latent image berupa tulisan BI yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Selanjutnya adalah gambar tersembunyi multiwarna atau multicolor latent image yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Selanjutnya kita masuk ke unsur kedua, yaitu unsur pengaman diraba. Yaitu yang pertama, itu pada bagian-bagian tertentu seperti angka nominal besaran uang, daerah wajah dari kedua pahlawan, tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lambang negara Indonesia Pancasila, dan frasa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagian belakang seperti bagian wajah penari topeng Betawi dan juga pada nominal besaran uang. Unsur pengaman kedua yaitu kode tunanetra atau blind code pada sisi kanan dan kiri. Kode tunanetra adalah sebuah sistem yang memungkinkan tunanetra untuk mengidentifikasi dan membedakan denominasi uang kertas, uang menggunakan sentuhan atau raba. Di Indonesia ini, kode ini terdiri dari pasangan garis yang ditempelkan pada sisi kanan dan kiri uang kertas. Kita masuk ke unsur pengaman selanjutnya yaitu di terawang. Yang pertama adalah terdapat tanda air atau watermark berupa gambar pahlawan dan electrotype ornamen pada pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah. Nah, uang pecahan 100.000 rupiah di Indonesia memiliki tanda air berupa gambar pahlawan nasional yaitu Wage Rudolf Supratman yang terletak di sebelah kanan uang kertas dan dapat dilihat dari sisi depan apabila menggunakan cahaya. Selain itu, electrotype berupa angka 100.000 juga terdapat di sisi kanan uang kertas dari belakang sebagai salah satu fitur keamanannya. Selanjutnya adalah gambar saling isi atau retroverso dari logo BI yang dapat dilihat secara utuh apabila dilihat dari sisi tertentu yang diterangkan oleh cahaya. Jadi retroverso merupakan salah satu unsur pengaman kertas rupiah untuk melindungi dan mencegah pemalsuan uang. Unsur retroverso dibuat mengingat sangat sulit untuk dibuat karena membutuhkan alat cetak yang tinggi dan ketetapan atau presisi tinggi. Apabila dilihat tanpa diterawang, gambar akan terlihat seperti ornamen yang tidak beraturan dan tanpa makna. Namun apabila diterawang, retroverso akan terlihat sebagai sebuah gambar yang utuh, yaitu logo Bank Indonesia. Baik, itulah tadi struktur dan fitur-fitur pengaman uang rupiah. Dengan struktur dan fitur pengaman yang canggih, uang kertas rupiah memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi nilainya dan mencegah pemalsuan. Berbagai unsur pengaman tadi seperti tanda air, benang keamanan, hologram, cetakan timbul, cetakan mikro, fitur anti-salin, fitur ultraviolet, dan teknologi canggih telah diterapkan dengan seksama oleh Bank Indonesia. Kombinasi dari unsur-unsur ini memberikan lapisan perlindungan yang kuat sehingga sulit bagi pemalsu uang untuk meniru uang kertas rupiah dengan akurat. Dengan demikian, keamanan uang kertas rupiah tetap terjaga keasliannya dan memastikan kepercayaan publik terhadap mata uang nasional dan stabilitas ekonomi negara. Dengan demikian, uang kertas rupiah tetap menjadi simbol kestabilan dan kepercayaan dalam sistem moneter Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.